Asian Para Games tidak dipertandingkan, jadi 4 tahun tidak dipertandingkan. Jadi kesannya seluruh atlet difabel yang dari 11 negara itu tidak punya panggung untuk bertanding. Nah, kalau olahragawan tidak punya panggung untuk bertanding kan lama-lama mereka kan jenuh, bosan, dan itu juga menjaga harga Asian Para Games itu jangan sampai hilang dan luntur. Karena kita berjuang Asian Para Games udah dari 2000 berapa nih misalnya, 2000 pertama saya juga ikut di 2000, lupa saya 2000 berapa, 2001 ya, dan itu kita berjuangnya juga udah sangat luar biasa. Ada event di sini, ada event di sini, ada Asian Games, Asian Para Games, ada Asian Games, ada Asian Para Games. Nah ini umpamanya kita di-delay terus Asian Para Games-nya nggak bertanding, sedangkan Asian Games-nya bertanding, lama-lama harga Asian Para Games itu akan pudar. Itu yang saya kritik hati Pak Presiden Jokowi. Untung Pak Presiden Jokowi itu betul-betul di atas hati nurani manusia ya. Jadi Pak Presiden itu bisa merasakan bagaimana kalau atlet tidak bertanding, dan saya juga cerita kepada Pak Jokowi, jangankan dari 11 negara Asia, di Indonesia sendiri juga semua atlet siap bertanding karena mereka latihan tiap hari terus tanpa putus. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan coba kita laksanakan itu tapi dengan dana yang pas-pasan. Yang penting terselenggara kan, kata dia. Baik Pak Presiden. Itu sebetulnya rencananya terselenggara di Jakarta kemarin itu, karena kita kan sudah pernah ada di Asian Games kemarin itu sukses, dan kata Pak Presiden di Jakarta itu semuanya sudah oke, semuanya sudah siap. Terus saya bilang Pak Presiden masih ingat 2011 Pak Presiden yang jadi tuan rumah di Solo, dan Solo itu adalah tempat rumah kita. Jadi saya rasa lebih lengkap rumah kita daripada di Jakarta. Bapak Presiden langsung, oh iya betul juga, ya coba di Solo lah nanti bagaimana caranya kita jadi tuan rumah di Solo. Habis itu saya berpikir di Solo ini kan orang nomor satunya Gibran nih, Mas Gibran. Bagaimana caranya Mas Gibran biar paling enggak ya kita silaturahmi kepada yang punya rumah. Saya minta tolong sama Mas Gibran waktu saya audiensi, dan kemarin kan teman-teman tahu semua ya, waktu datang ke kantor saya minta tolong betul sama Mas Gibran, tolong Mas, ini adalah event Indonesia, ini bukan event Surakarta dan ini bukan eventnya Gibran, tapi ini event Indonesia, biar Indonesia semakin dilihat friendly kepada masyarakat difabel. Sekarang pergerakan Pak Presiden kan juga luar biasa kemana-mana ya, dan Pak Presiden juga udah jadi presiden G20 dan lain-lain. Nah itu itu bisa sekalian mendongkrak harga presiden kita di mancanegara. Saya minta tolong sama Mas Gibran, untung Mas Gibran mau. Sebetulnya saya berat ini Mas Denny, karena saya juga banyak urusan di Surakarta, tapi oke lah, saya akan coba ikut di Asian Para Games ini. Kita sekarang koordinasi sama Mas Gibran udah sering, dan sekarang juga sudah endingnya udah bagus. Nanti biar Mas Rima yang menceritakan detailnya. Saya nggak hafal satu-satunya itu, nanti biar dari Jakarta sampai ke Mas Gibran sampai ke menteri-menterinya, nanti Mas Rima yang yang memberikan pencerahan kepada teman-teman biar semuanya detail dapat beritanya. Mungkin itu teman-teman dari saya, mungkin Mas Rima lanjutkan. Mas Rima, jadi melanjutkan dari arahan Pak Ketum tadi, untuk Asian Para Games 2022 kita perkembangannya adalah tanggalnya baru ya. Jadi opening tanggal 30 Juli, closing tanggal 6 Agustus. Kemudian venue ada yang berubah juga. Venue basket nanti bukan di Sritek tapi di RM Said. Kemudian venue Karanganyar nanti venue tenis meja juga berpindah ke D Colomadu Karanganyar. Jadi paling venue yang berpindah itu. Kemudian kita saat ini sudah menyusun master plan atau rencana induk yang akan segera dibagikan ke kementerian terkait. Kemudian juga tahapan perpres tahap terakhir, jadi tinggal menunggu tahap harmonisasi dan mudah-mudahan segera selesai, sehingga setelah ditandatangani Bapak Presiden, LOC atau Local Organizing Committee akan segera terbentuk.
Kemudian technical handbook kita juga sudah menerima peserta dari seluruh negara, 1.648 atlet dari 11 negara. Kemudian technical handbook setiap cabur juga sudah selesai, sekarang sedang diolah oleh TD. Kemudian saat ini kita juga sudah intens berkomunikasi dengan kementerian terkait, yang terutama Kementerian PUPR. Jadi sudah kemarin sudah berkunjung ke 2 hari di mana? Ke Indonesia, ke Solo. Jadi mereka terutama untuk venue Intan Pari benar-benar sudah menjadi perhatian serius bagi mereka, sehingga nanti akan dibuat kolam renang standar baru, standar internasional, kedalaman 3 meter 10 lintasan, nanti akan berdiri di Karanganyar, merupakan kolam renang termewah ketiga di Indonesia setelah Gbk dan Papua. Kemudian nanti di RM saya juga akan dibangun gor basket yang akan layak untuk buat selanjutnya nanti dipakai untuk IBL, itu layak. Kemudian juga akan ada renovasi di Solo, Kota Barat, Sriwedari, Manahan, kemudian gor-gor di UNS juga akan direnovasi, minimal aksesibilitas ataupun renovasi minor akan dilakukan oleh Kemen PUPR, sehingga nanti ketika games time venue-venue yang ada di Solo dan sekitarnya sudah layak untuk dipakai bertanding dan layak untuk menjadi konsumsi masyarakat internasional se-Asia Tenggara. Dan setelah PUPR ada juga update dari Kemenkes, kita sedang berkomunikasi terus mengenai protokol kesehatan. Apakah kita nanti pakai model Mandalika atau pakai model sederhana, jadi PCR sekali, PCR kedua pertengahan dan PCR ketiga akhir pertandingan. Nah, ini sedang kita godok terus apa saja kemungkinan protokol kesehatan yang paling cocok diterapkan di Solo. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti pandemi benar-benar sudah melandai, semua peserta bisa belanja di kota Solo, sehingga salah satu target ASEAN Para Games ini adalah mempercepat pemulihan ekonomi kota Solo dan sekitarnya bisa tercapai.